Proses harmonisasi sedang dilakukan, Mbak, untuk tahap kevalidasi ya. Di luar itu kami ingin sampaikan juga Pak Menteri Koperasi dan UKM kemarin hari Senin juga sudah bertemu dengan Pak Menteri BUMN dan Dirut Pertamina khusus untuk yang nelayan, Mbak, itu akan digulirkan program yang namanya solusi atau solar untuk koperasi nelayan. Ini ingin menjawab tantangan selama ini nelayan-nelayan kita membeli bahan bakar minyak dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sudah ditetapkan. Jadi di saat dulu harga solarnya 5150 disubsidi oleh pemerintah, praktik di lapangannya nelayan-nelayan kita membeli harganya 6,5, 7.000, 9.000 atau bahkan 10.000 karena mereka membelinya di eceran. Ada keterbatasan infrastruktur maupun data di sana. Nah, kita ingin menjawab tantangan ini dengan kelembagaan koperasi dan alhamdulillah akan di-piloting sebagaimana hasil pertemuan itu di 7 daerah di Indonesia untuk 3 bulan ke depan. Jika ini bisa dijalankan, nantinya kita harapkan ini bisa juga mengurai permasalahan harga bahan bakar minyak di tempat nelayan kita yang selama ini relatif tinggi, sehingga bisa ditekan dengan hadirnya koperasi-koperasi nelayan dalam penyaluran bahan bakar minyak subsidi yang lebih tepat. Oke, saya ingin kembali lagi ke Pak Adrianto. Boleh diperjelas sekali lagi Pak, untuk pemberian ke pemerintah daerah ini artinya dalam skup provinsi atau kabupaten kota, dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Pak? Jadi ini mekanismenya yang DTU tadi kan itu ada 2 ya Mbak Syasya. Jadi dia 2% itu dari DAU atau dari DBH. Itu adalah yang transfer dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah secara rutin. Nah ini nanti pada bulan September ini untuk penyaluran yang Oktober itu salah satu syarat salurnya adalah rencana penggunaan dari yang 2% tadi. Jadi kami dari sekarang sudah menghimbau para kepala daerah segera mengidentifikasi apa yang akan dilakukan untuk penggunaan anggaran dalam rangka Perlinsos dalam rangka inflasi ini. Nah dengan adanya identifikasi kegiatan tersebut itu menjadi syarat salur DAU di bulan Oktober. Nah ini juga diberlakukan untuk level provinsi, kabupaten dan kota. Jadi saat ini saya yakin para kepala daerah di seluruh Indonesia tentunya sedang menyiapkan kebijakan-kebijakan penggunaan 2% tersebut. Jadi mudah-mudahan tentunya kami yakin juga kebijakan yang akan disiapkan oleh para kepala daerah adalah kebijakan yang tajam, khususnya dalam rangka untuk menjaga kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Itu Mbak Syam. Pak Adrianto, ada kemungkinan nggak sih Pak BLT ini nantinya akan diperluas untuk para pekerja di transportasi umum lainnya, mungkin di angkot atau busway di daerah-daerah setempat atau seperti apa Pak? Betul, ini makanya sekali lagi sangat-sangat ditentukan oleh kepala daerahnya. Makanya kepala daerahnya yang perlu segera proaktif mengidentifikasi siapa yang kelompok yang perlu dibantu. Tentunya itu kan ojol, UMKM, nelayan itu adalah salah satu contoh aja. Ada mungkin kelompok lain yang bisa dibantu juga. Misalnya tadi kalau kita lihat ada kelompok-kelompok tertentu yang misalnya pengemudi umum misalnya yang tidak melakukan perhubungan online misalnya, itu tentunya juga bisa dibantu. Nah makanya ini saya kira saat sekarang para kepala daerah harus segera melakukan identifikasi apa yang akan dilakukan. Gitu Mbak Syam. Pak Riza, saya ingin kembali ke Pak Riza. Pak Riza, sebagai penopang ekonomi nasional, apalagi yang dilakukan agar UMKM ini tetap bisa bertahan dan berkembang di tengah berbagai kondisi termasuk kenaikan harga BBM? Ya pertama tentu harus melakukan upaya lebih ya untuk menghasilkan produk-produk yang inovatif. Yang kedua tentu memperkuat digitalisasi ekosistemnya ya, karena kita kalau lihat atau belajar di tengah pandemi COVID-19 secara konsisten yang bertahan cukup punya daya tahan yang kuat atau bahkan tumbuh di tengah pandemi COVID itu adalah mereka yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital. Nah di tengah terjadi penurunan subsidi ini, saya kira tentu digitalisasi itu bisa memotong mata rantai dan memudahkan akses pelaku UMKM kita terhadap pasar sehingga menjadi lebih mudah dan murah. Yang kedua, tentu sudah ada skema yang tengah berjalan, akses pembiayaan ya, kredit usaha rakyat. Kami sekarang angkanya sudah 370
3 triliun ya di tahun 2022 ini totalnya. Nah, kita sekarang sedang mendorong di sejumlah daerah untuk KUR yang klaster itu ya, sehingga nanti proses agregasinya menjadi lebih kuat, partisipasi atau coverage daripada penerima subsidi kredit ini ya, kredit usaha rakyat ini itu semakin membesar, khususnya pada sektor-sektor yang terkait langsung dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Yang ketiga juga mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa kita juga hari ini tuh kalau tidak ada perpanjangan Mbak Asyaf ya, itu data untuk yang Banpres produktif usaha mikro dari dinas-dinas tadi Pak Adrianto menyebutkan ya, partisipasi daerah itu kami terima nih hari ini terakhir kalau tidak ada perpanjangan ya. Nah, proses harmonisasinya juga sudah berlangsung. Ini mudah-mudahan juga nantinya bisa menjadi bantalan lah bagi pelaku UMKM kita Ya. dalam proses adaptasi dengan perkembangan yang terakhir ini gitu. Oke.